Halo guys, selamat datang General Reading ya. Dan temanya kali ini kelebihanmu, kualitasmu yang mengusik orang-orang sekitar. Jadi ada energi positifmu ya, yang membuat orang-orang sekitar itu merasa tidak aman ya, terusik, terganggu gitu ya. Ini orang-orang yang masih memiliki energi rendah gitu ya. Biasanya melihat orang-orang yang energinya udah tinggi, energinya udah positif, itu akan merasa terancam, akan merasa terganggu gitu ya. Jadi di sini apa sih yang ya kelebihan kamu, kualitas kamu yang membuat orang-orang itu merasa tidak aman gitu ya. Ya, saya ingatkan ini general reading ya, nggak akan semuanya disonet karena ini pembacaan umum. Energinya banyak orang, energinya juga bisa vice versa, kebolak-balik. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik aja, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya akan langsung shuffle kartunya. Energi positifmu ya, kualitasmu, kelebihanmu yang mengusik orang-orang sekitar. Kelebihanmu, kualitasmu yang mengusik orang-orang sekitar. Di sini karena kamu orang yang sudah memiliki tujuan hidup yang jelas gitu ya. Kamu tahu apa tujuan hidup kamu gitu ya, dan kamu setiap hari itu hanya fokus gitu dengan tujuan hidup kamu. Prioritas hidup kamu, apa yang ingin kamu raih, apa yang ingin kamu capai, dan kamu hanya fokus di situ ya. Kamu fokus mengejar impian, begitu ya. Jadi itu kamu dilihat itu orang yang sangat beruntung gitu ya. Ya di saat orang-orang ya, orang lain masih struggle dengan diri mereka sendiri gitu ya, masih belum menemukan jati diri mereka, tidak tahu apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau gitu ya. Di sini kamu sudah selesai dengan diri kamu sendiri ya. Kamu udah berdamai sama diri kamu sendiri. Kamu udah tahu siapa diri kamu sendiri, udah tahu jati dirimu ya. Dan kamu tahu prioritas hidupmu, kamu tahu tujuan hidupmu ya. Otomatis kamu memang setingkat lebih tinggi dari mereka gitu ya. Dan orang-orang seperti kamu gitu ya, kamu udah minim drama dalam hidup ya. Kamu udah minim drama. Kamu lebih fokus dengan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu impikan. Dan keberuntungan itu selalu datang dalam hidup kamu. Gitu. Ya, itu yang membuat orang-orang itu merasa terusik gitu. Ya. Oke. Energi positifmu ya, kualitasmu yang mengusik orang-orang sekitar. Di sini karena kamu ya di saat orang lain itu, di saat mereka terkena masalah gitu ya, dihadapkan dengan suatu masalah, mereka akan fokus dengan masalahnya gitu ya. Jadi masalah kecil pun akan menjadi besar gitu. Orang yang selalu fokus dengan masalahnya itu kan, walaupun masalah sekecil apapun itu akan menjadi besar karena dibesar-besarkan gitu kan. Ya, di sini berbeda. Kamu memang berbeda sama mereka. Kamu berbeda sama orang-orang di sekitar. Di saat kamu dihadapkan dengan masalah, kamu akan fokus gitu ya. Fokus memecahkan masalah itu, fokus mencari solusi gitu ya. Dan kamu selalu menemukan solusi setiap masalah kamu gitu ya. Masalah kamu itu selalu terselesaikan. Begitu ya. Jadi orang-orang tuh kayak kadang heran juga gitu ya. Kamu ditempa dengan begitu banyak masalah gitu ya, tapi kamu tetap stabil, kamu tetap tenang, dan masalah sebesar apapun tuh kamu selalu
mampu untuk menyelesaikannya, begitu ya. Sedangkan mereka ya play victim gitu ya, menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam gitu ya, lebih sibuk ke situ. Jadi udah, masalahnya nggak akan pernah kelar gitu kan. Yang ada makin rumit gitu kan, makin besar gitu masalahnya, begitu ya. Iya. Jadi kamu sangat tenang gitu ya di saat kamu dihadapkan dengan masalah ya, dengan situasi yang rumit, situasi yang sulit, kamu tetap tenang, tetap sabar gitu kan. Nggak emosional, nggak marah-marah gitu, nggak menyalahkan orang lain gitu ya. Kamu tetap tenang, sabar gitu ya. Kamu berusaha untuk lebih fokus mencari solusi ya, seperti yang aku katakan tadi gitu ya. Jadi mereka juga kadang penasaran gitu, apa sih yang membuat kamu itu saat ditempa dengan masalah kamu tetap kuat, kamu tetap tenang, kamu tetap sabar gitu kan. Apa sih rahasianya gitu ya, kadang ada juga sebagian orang yang penasaran ya. Ada yang, karena ada yang pengen gitu, ada yang pengen kayak kamu gitu. Karena di sini kamu memiliki kualitas ya, memang kamu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan diri kamu sendiri gitu, ya. Di saat kamu merasa kayak ada banyak energi negatif dalam tubuh kamu gitu ya, seperti kayak kecemasan ya, perasaan marah, perasaan takut ya, perasaan terluka gitu, kamu tuh kayak memang mampu menstabilkan ya, mampu menstabilkan perasaan-perasaan negatif itu gitu kan, mampu menyembuhkan ya. Di sini memang kamu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Mungkin kamu di saat dihadapkan dengan ya, terutama di sini saat kamu banyak mengalami perasaan-perasaan negatif gitu ya, mungkin kamu akan lebih kayak bermeditasi ya, menenangkan diri, mungkin dengan mendengarkan musik yang kalian suka gitu kan, atau mungkin dengan berolahraga ya, yoga gitu kan. Jadi kamu memang punya cara untuk menetralisir perasaan-perasaan negatif itu yang disebabkan dari yaitu tadi masalah ditempa dengan banyak masalah itu. Kamu tahu bagaimana mengatasinya gitu ya. Kalau aku pribadi biasanya seringnya gitu ya, di saat aku mengalami banyak tekanan gitu ya, banyak emosi negatif gitu, aku biasanya akan mendengarkan musik ya, kayak musik-musik relaksasi gitu ya. Aku juga akan melakukan yoga, meditasi gitu ya. Itu sangat ampuh gitu untuk membuang perasaan-perasaan negatif gitu ya, dan mood juga akan kembali bagus begitu ya. Oke, kualitasmu yang membuat orang-orang merasa terusik ini karena kamu orang yang pekerja keras gitu ya, kamu orang yang ulet, kamu orang yang tekun ya. Jadi kesibukan kamu setiap hari itu ya kamu sibuk bekerja gitu ya, sedangkan mereka ya karena mereka nggak punya pekerjaan gitu ya, nggak punya kesibukan gitu ya, jadi kesibukan mereka itu ya apa ya, melihat kehidupan orang lain gitu ya, bergosip gitu ya, bergosip sana sini gitu ya, bikin drama gitu ya. Itu kerjaan orang-orang yang tidak punya pekerjaan gitu ya. Pekerjaannya itu ya udah
melihat kehidupan orang lain gitu ya, mencari-cari kesalahan orang lain, kekurangan orang lain gitu ya. Dan kamu di sini cukup mensibukkan diri dengan bekerja gitu ya. Dan kamu memang memiliki bakat gitu ya, memiliki bakat di bidang pekerjaan yang kamu tekuni saat ini gitu ya. Kalaupun kamu tidak punya pekerjaan tetap, mungkin kamu punya kayak usaha gitu ya. Mungkin contoh kayak kamu buka laundry gitu ya di rumah, atau ya apapun gitu yang membuat kamu itu sibuk. Ya, sibuk dengan pekerjaan kamu. Kualitasmu yang membuat orang-orang terusik di sini karena kamu orang yang sangat percaya diri. Ya, kamu percaya diri, energik gitu ya, dan kamu benar-benar menjadi diri kamu sendiri. Ya, kamu tidak peduli bagaimana orang mau melihat kamu, mau menilai kamu gitu ya, mau membicarakan kamu di belakang kamu gitu ya. Kamu nggak peduli, bodoh amat gitu ya. Dan kamu hanya fokus dengan diri kamu sendiri gitu ya. Kamu have fun ya. Di sini kamu juga mungkin sering jalan-jalan, sering traveling gitu ya, karena emang kamu di sini aku rasakan emang kamu suka jalan-jalan. Ya, kamu suka traveling. Kamu suka dengan alam gitu ya. Jadi mereka gitu ya merasa terusik gitu. Karena mereka nggak bisa kayak kamu. Ya. Mereka mungkin jarang traveling gitu ya, nggak pernah traveling, nggak pernah jalan-jalan gitu ya. Mereka mungkin juga merasa tidak aman gitu ya, merasa takut dengan omongan orang, merasa takut dengan bagaimana orang melihat mereka gitu ya. Sedangkan kamu bisa gitu ya, cuek gitu, bisa bodo amat gitu ya dengan penilaian orang lain gitu, dan kamu bisa menjadi diri kamu sendiri gitu ya. Mereka tuh kayak aduh sebenarnya aku tuh pengen gitu ya kayak kamu gitu, gimana sih, apa sih rahasianya gitu ya. Tapi karena mereka gengsi gitu ya, mereka gengsi nih mau bertanya sama kamu, mau belajar sama kamu, jadi ya udah dipendem aja. Akhirnya mereka ya merasa apa ya ya merasa terusik gitulah ya. Kelebihan kamu ya, energi positifmu, kualitasmu yang membuat orang-orang terusik gitu ya di sini karena kamu orang yang sangat baik. Kamu orang yang tulus ya, kamu orang yang baik hati gitu ya. Jadi kalau kamu udah melakukan kebaikan nih, kalau udah emang niat berbuat baik itu ya emang kamu benar-benar baik gitu ya, bukan karena ada modus-modus pengen dilihat baik atau pengen apa kayak pencitraan gitu ya, itu bukan gitu. Jadi emang kebaikan kamu yang murni ya, tulus gitu ya, tidak mengharapkan imbalan ya. Jadi kamu tidak suka mengungkit-ungkit kebaikan kamu gitu ya. Mereka tahu kamu itu baik-baik gitu ya. Mereka tahu kamu tuh banyak melakukan kebaikan, tapi kamu tidak pernah mengungkit kebaikan kamu. Kamu tidak pernah membicarakan kebaikan kamu. Kamu tidak pernah menghitung-hitung kebaikan kamu kepada orang lain gitu ya. Jadi mereka melihat ketulusan kamu gitu ya. Kamu orang yang inisiatif gitu ya. Dan mereka ya merasa minder gitu ya. Karena mereka tidak seperti kamu. Mereka melakukan kebaikan satu kali pun mereka akan membicarakan ke sana kemari ya, menceritakan kebaikannya ke sana kemari gitu ya, seolah-olah pengen semua orang itu tahu kalau mereka itu baik
gitu ya. Mereka melakukan banyak kebaikan, ini loh yang aku lakuin ya, sedangkan kamu ya udah diam aja gitu ya, ngapain sih diceritain, toh juga takutnya gitu ya, takutnya kalau apa diceritain gitu akan ya, akan ada orang yang terluka, akan ada orang yang tidak nyaman, begitu kan. Kualitasmu yang membuat orang-orang terusik di sini karena kamu memiliki sudut pandang yang luas gitu ya. Kamu orang yang terbuka, pemikiran kamu terbuka, kamu objektif gitu ya, nggak suka menghakimi, nggak suka menyalahkan gitu ya. Kamu tuh mampu melihat, kayak mampu memahami sudut pandang orang lain gitu ya. Di saat mereka gitu ya suka ngejat, suka menyalahkan orang lain, kenapa sih mereka begini begitu gitu kan, kayak seolah-olah tuh mereka paling benar gitu ya. Ya, paling pinter, paling tahu gitu ya. Tapi kamu di sini kayak lebih merespon itu tuh dengan kayak lebih objektif gitu ya. Kamu lebih kayak bisa melihat, bisa memahami, bisa melihat gitu ya dari sudut pandang orang lain gitu. Jadi ya apalagi di saat mereka itu ya mungkin ngobrol sama kamu, terus kamu kok ternyata gitu ya, di saat orang-orang itu menyalahkan gitu ya, di saat orang-orang itu menyalahkan kamu, tapi kamu lebih kayak kok bisa sih kamu memahami dia gitu ya, padahal semua orang menyalahkan dia loh, kok kamu bisa sih gitu ya, bisa sih kamu, kok bisa sih memahami pikiran dia gitu ya, kamu bisa memahami tindakan dia gitu ya. Jadi ya udah kadang ada kalanya mereka nggak terima gitu ya, nggak terima karena sebenarnya mereka merasa akhirnya merasa buruk gitu ya, merasa tidak baik gitu. Ih kok aku malah ngejudge ya, aku malah menyalahkan ya gitu. Kualitasmu, kelebihan kamu yang mengusik orang-orang sekitar. Ya, di sini karena kamu berani. Ya, kamu orang yang pemberani. Kamu tidak bisa dikontrol, kamu tidak bisa dikendalikan, gitu ya. Ya udah, kamu bertindak berani, gitu ya. Ya, di saat mereka gitu ya mau bertindak aja gitu ya, kok mau melakukan ini, takut nanti aku dilihatnya begini begitu gitu ya. Mereka lebih kayak ya dikontrol, sebenarnya dikontrol sama ketakutan mereka sendiri gitu ya. Di sini kamu ya udah, apa yang ingin kamu lakuin ya udah lakuin aja gitu ya. Dan kamu di sini tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa dikendalikan gitu ya. Jadi mereka pengen dong ya kamu gitu. Aku pengen ya kamu gitu. Kualitasmu ya yang mengusik orang-orang sekitar di sini karena kamu bisa sangat bodoh amat. Sangat bodoh amat gitu ya, bodoh amat gitu ya, orang mau, jadi kayak contoh kayak mungkin ada orang-orang yang suka bikin drama sama kamu gitu ya, suka mengusik kamu gitu ya, mancing-mancing emosi gitu ya, mancing-mancing drama gitu ya. Kamu tuh bisa kayak berlalu gitu ya, kamu tuh bisa nggak mempedulikan drama mereka
gitu ya. Kamu tuh nggak kepancing sama drama mereka, ya gitu. Kamu nggak reaktif gitu, ya. Kamu nggak kepancing. Ya udah, biarin aja gitu ya, biarin aja. Ntar kalau udah capek juga berhenti gitu kan. Ya udah, biarin aja mereka mau bikin drama gitu ya. Mau mancing-mancing emosi aku, mau bikin drama sama aku, biarin aja. Aku nggak punya waktu untuk meladeni drama mereka gitu ya. Biarin aja. Ntar kalau udah capek gitu ya, mereka juga akan berhenti gitu kan. Aduh, kok bisa sih kamu sesabar itu gitu ya. Aku lo nggak bisa gitu ya. Aku kalau udah dipancing-pancing, kalau udah apa, kalau udah diremehin, ya pasti aku akan balik lah gitu ya. Kalau mereka menyerang aku, dia menyerang aku, ya aku pasti akan balik lah, aku akan balas gitu ya. Tapi kok kamu bisa sih sesabar itu? Apa sih rahasianya? Ayo di komen ya, tulis apa sih rahasianya, kok bisa kamu nggak peduli gitu ya, bisa sangat acuh gitu ya saat mereka itu bikin drama. Apa sih rahasianya? Tulis di komen ya. Oke. Dan kamu itu lebih kayak, ya kamu mampu menghindari gitu ya. Kamu mampu menghindari drama mereka daripada kamu meladeni mereka gitu ya, orang-orang yang toksik. Ya udah, kayak kamu lebih menghindar, menjauh gitu ya, menjauhi dulu. Ya udah, biar mereka selesaikan dulu drama mereka. Aku mau menjauh dulu ya. Selesaikan dulu gitu ya. Sampai puas gitu, monggo. Aku menjauh dulu. Nanti kalau kamu udah selesai, kalian udah selesai dengan drama kalian, baru deh aku akan mendekati kalian lagi gitu ya, ibarat kata gitu. Bisa kamu gitu ya. Jadi gitu ya. Orang juga greget sebenarnya. Ya, orang juga gregetan gitu ya. Mereka tuh nggak tahan gitu ya, nggak tahan gitu. Pengen gitu, aku tuh ngebalas balik gitu kalau ada orang-orang yang toksik gitu ya. Kamu malah ditinggal pergi gitu ya. Kamu malah ditinggal lebih kayak menjauh gitu ya. Greget aku. Begitu ya. Kualitasmu, kelebihanmu yang membuat orang-orang terusik di sini karena kamu orang yang cerdas, orang yang pintar ya. Kamu berpikir cepat, bertindak cepat, mengambil keputusan cepat gitu ya. Sedangkan mereka bingung gitu ya, boro-boro ambil keputusan cepat gitu ya. Mereka lebih kayak kebingungan gitu kalau dituntut untuk mengambil keputusan gitu ya. Mereka kebingungan. Kamu dewasa, kamu pintar, kamu cerdas ya. Di sini ada shot 2 ini tentang kecerdasan ya. Kecerdasan intelektual ya. Kamu cerdas secara intelektual, kamu pintar ya. Otak kamu encer gitu ya. Kamu logis gitu ya. Kamu dewasa. Tapi kamu juga, meskipun kamu pintar, kamu juga apa ya, ada sisi humorisnya juga, jadi kamu menyenangkan gitu ya. Begitu. Ya, kamu sangat berdedikasi ya. Kamu berdedikasi sama pekerjaan kamu berdedikasi sama hubungan kamu gitu ya. Tapi biasanya nih orang yang
berdedikasi itu yang paling banyak berkorban. Kalau di pekerjaan itu bagus ya. Dedikasi dalam pekerjaan itu bagus. Biasanya akan orang yang berdedikasi dalam pekerjaan itu ya pasti akan ada kesuksesan gitu dalam pekerjaannya, dalam bidang pekerjaannya. Tapi kalau dalam sebuah hubungan ya bagus sih ya berdedikasi, tapi diseimbangkan juga. Jangan sampai kamu terlalu banyak berkorban. Ya, diseimbangkan dengan pasanganmu gitu ya. Kalau pasanganmu egois itu ya ya gimana ya, kamu juga harus lebih care sama diri kamu sendiri gitu ya. Kamu harus peduli sama diri kamu sendiri. Kamu harus lebih menyayangi diri kamu sendiri. Begitu ya. Kualitasmu, kelebihanmu yang mengusik orang-orang sekitar. Di sini karena kamu orang yang beruntung ya. Kamu tuh selalu aja gitu ya. Memiliki banyak keberuntungan. Ada banyak keberuntungan dalam hidup kamu gitu ya. Mungkin di sini kamu tuh memiliki banyak usaha ya. Selain kamu punya pekerjaan tetap, kamu memiliki banyak usaha sampingan gitu ya. Jadi kayak keuntungan kamu itu dari mana-mana, penghasilan kamu itu dari mana-mana ya. Kurang lebih begitu gitu, ya. Jadi mereka rasa terusik ya. Di sini kenapa kamu kalau kamu memiliki banyak usaha gitu ya, emang karena kamu memang kualitas di dalam diri kamu itu kamu selalu menerima peluang gitu ya, selalu menerima kesempatan, peluang. Kamu tahu peluang gitu ya. Di saat orang-orang itu ya, mereka akan banyak beralasan ketika ada kesempatan, ketika ditawari usaha bareng, ketika ditawari pekerjaan, itu mereka kayak lebih banyak banyak alasan. Enggak, aku nggak bisa di bidang ini, aku sekolahnya bukan di jurusan ini, aku nggak tahu gitu ya. Itu tapi kalau kamu gitu ya kamu akan menerima setiap kesempatan yang ada, setiap peluang yang ada, dan kamu berprinsip ya, kalau aku belum bisa, aku bisa belajar dari manapun begitu ya. Jadi mereka terusik tuh, terganggu tuh begitu ya. Kualitasmu yang membuat orang-orang terusik di sini karena kamu orang yang bisa bahagia dari hal-hal yang sederhana ya. Sesederhana kamu menonton film kesukaan kamu, menonton drama kesukaan kamu ya, itu udah membuat kamu bahagia gitu ya. Kamu memiliki me time ya, mungkin sambil rebahan gitu ya, sambil ngemil cemilan favorit kamu gitu ya, memiliki waktu luang untuk diri kamu sendiri, itu udah membuat kamu bahagia ya. Sesimpel itu, sesederhana itu, kamu udah cukup bahagia ya. Itu membuat mereka terusik gitu ya. Sedangkan mereka nggak tahu apa yang membuat mereka bahagia itu apa gitu ya. Oke, sekian dulu ya readingannya. Saya scan zodiaknya dulu. Di sini zodiak yang paling kenceng di sini ada zodiaknya dari Aries, Leo, Sagittarius. Iya. Kemudian ada juga Aquarius, Gemini, Libra,
Pisces, Cancer, Scorpio, dan Taurus, Capricorn, Virgo. Jadi semua zodiak di sini ada ya. Tapi di sini yang paling kenceng ada di fire sign ya, Leo, Aries, Sagittarius. Oke, sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih juga yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Yang belum subscribe, ayo di subscribe. Ya, doa yang terbaik untuk kalian semua ya. Semoga kalian selalu diberi keberlimpahan, keberuntungan, kesehatan, selalu dilindungi ya. Selalu dilindungi sama yang Maha Kuasa, dan yang terpenting selalu dijauhi dari orang-orang yang toksik, orang-orang yang zalim, dan selalu dikelilingi sama orang-orang yang positif, orang-orang yang baik. Oke. Sekian dulu readingannya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.